warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang paragraf ya, tentang pikiran utama. Sebelumnya kita telah membahas materi ini pada pertemuan yang udah lewat ya. Nah, di sana Bapak menyampaikan ciri-ciri dari kalimat utama itu seperti apa. Lalu Bapak juga menyampaikan bahwa bagaimana cara kita menemukan pikiran utama atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan bahas lebih lanjut, kita akan bahas lebih dalam tentang gimana cara untuk menemukan ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Baik ya, silakan disimak baik-baik. Silakan ambil buku catatan dan ambil alat tulis kalian, lalu catat informasi penting yang Bapak sampaikan. Terima kasih, kita mulai. Baik nak, pada dasarnya paragraf ini terbagi atas 3 jenis ya. Oke, paragraf ini terbagi atas 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan satunya adalah paragraf variatif atau biasa kita kenal dengan paragraf campuran. Nah, sekarang dari ketiga jenis ini Bapak akan sampaikan satu persatu beserta contohnya. Oke, silakan kita mulai dari paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif? Oke, sebelumnya Bapak akan menyampaikan bahwa pengertian dari paragraf deduktif itu adalah sebuah paragraf ya, sebuah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi diingat baik-baik, paragraf tersebut disebut deduktif jika kalimat utamanya adalah kalimat pertama atau ada di awal paragraf. Silakan kita lihat contoh paragraf ini. Kamu bisa lihat. Bapak sengaja kasih nomor 1, 2, 3, dan 4 ini agar kita lebih mudah menentukan kalimatnya. Jadi dalam sebuah paragraf ini terdiri atas 4 kalimat seperti itu. Kita akan baca kalimat pertama terlebih dahulu. Kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Meskipun tidak berlangsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi tinggi. Ini adalah sebuah paragraf yang utuh. Oke, sekarang bisa kalian lihat sendiri. Yang namanya paragraf deduktif, Bapak sudah sampaikan bahwa kalimat utamanya ada di awal, ditandai dengan kalimat nomor 1 ini yang lebih tebal. Jika kita baca kalimat ini dan jika kita baca paragraf ini, maka ini memang menunjukkan bahwa kalimat yang lebih umum, kalimat yang lebih yang lebih umum tadi memang ada di awal. Yang pertama, coba kita lihat. Di sini ada kata-kata kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Oke. Perhatikan kalimat kedua. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Ada di sana kata-kata terus mengembangkannya. Siapa di situnya? Di situ siapa? Hah? Coba kita lihat. Yang berupaya untuk terus mengembangkannya, nya ini kembali ke buah mangrove. Nah, jadi sudah jelas tuh. Ketika kita baca kalimat pertama, lalu kalian baca kalimat kedua,
dan terakhir kalian baca kalimat yang terakhir keempat, maka kalian akan dengan mudah menentukan ini si paragraf deduktif kah, induktif kah, apa variatif kah. Ya, ini jelas kalimat kedua menjadi kata kunci. Salah satu kelompok masyarakat yang terus berupaya mengembangkannya, ini mengacu atau menjelaskan kalimat yang pertama. Itulah sebabnya paragraf ini adalah paragraf deduktif dan kalimat utamanya ada di awal, yaitu kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Itu adalah kalimat utamanya. Ide pokoknya atau ide pokok pikiran utama, ide pokoknya ternyata ada di dalam kalimat utama. Apa itu? Kita udah tahu kalimat utamanya ini. Lalu ide pokoknya kita bisa ambil kesimpulan dari kalimat pertama ini, ya. Mungkin kamu bisa menyebut ini. Pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah dikembangkan. Itu bisa jadi ide pokok dari paragraf seperti itu, ya. Jelas untuk paragraf deduktif. Oke, sekarang yang kedua adalah cara untuk menemukan paragraf deduktif tadi. Oke. Yang pertama langkahnya adalah kamu harus memperhatikan kalimat pertama. Lalu kamu lihat lagi kalimat kedua. Lalu kamu baca kalimat terakhir. Nih, kalimat pertama kamu baca, kalimat kedua kamu baca, dan kalimat terakhir pun kamu baca. Setelah kamu baca ketiga-tiga kalimat ini, maka jika kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, dan kalimat terakhir tidak menjelaskan hal yang sama, maka kalimat utama ada di awal. Jika kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, silahkan lihat. Kalimat kedua adalah ini. Ada kata-kata terus mengembangkannya, ini menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, lalu kalian baca lagi. Dan kalimat keempat tidak menjelaskan apa-apa, tidak berhubungan, maka kalimat utamanya ada di awal. Nah, seperti itu. Itu adalah tips menemukan paragraf deduktif atau kalimat utama yang ada di awal. Itu ya. Sekarang kita beralih ke paragraf induktif. Apa sih paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, seperti itu. Jadi, dalam kalimat paragraf induktif ini ide pokoknya dan kalimat utamanya ada di akhir, ya, gitu ya. Baik. Sekarang, gimana cara untuk menemukannya? Ada tipsnya. Ini adalah contoh dari paragraf induktif. Kita baca dulu tipsnya. Nah, ini tips mudahnya. Kalian perhatikan lagi kalimat pertama, perhatikan lagi kalimat kedua, dan kalian perhatikan lagi kalimat yang terakhir. Kamu baca dengan baik. Silakan kita baca sama-sama. Diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan baik sedang maupun berat. Jumlah korban jiwa yang melayang mencapai puluhan orang. Kalimat ketiga nggak baca, kalimat keempat juga tidak dibaca, kalimat kelima juga tidak dibaca, tapi kalimat terakhir yang dibaca. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Itu udah kita baca tuh. Silakan diulang 2-3 kali ya. Nah, sekarang jika kalimat terakhir merupakan kesimpulan, ya. Jika kalimat terakhir, kalimat ke-6 tadi merupakan kesimpulan dan kalimat pertama tidak menjelaskan apapun, maka kalimat utamanya ada di akhir. Yang dimaksud dengan kesimpulan itu biasanya diawali oleh kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu. Kesimpulannya adalah
Dengan demikian, itu adalah kata-kata atau kalimat pengantar yang menunjukkan bahwa itu kesimpulan. Dalam teks kita ini memang tidak ada yang ciri-ciri seperti itu. Cuman kamu lihat dengan jelas kalimat terakhir adalah kesimpulan. Ya. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Buktinya apa ini kalimat utama? Buktinya adalah ketika kalian baca kalimat terakhir, itu dia menerangkan kalimat yang ada di atasnya. Coba kalian lihat. Diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan, baik sedang maupun berat. Karena apa? Karena gempa. Jumlah korban jiwa yang melayang mencapai 50 orang. Kenapa? Ada korban? Karena gempa. Belum lagi korban yang mengalami luka-luka, jumlahnya lebih dari 300 orang. Luka-luka kenapa? Lagi-lagi karena gempa. Orang yang kini selamat dari gempa tersebut kini berusaha bertahan hidup dengan kondisi kekurangan air, pakaian layak, dan makanan. Ini juga menjelaskan bahwa karena gempa mereka seperti itu. Mereka pun terserang berbagai penyakit dan lain sebagainya. Lagi-lagi menjelaskan. Nah, jadi pada kalimat terakhir itu menjelaskan semuanya. Sehingga kalimat terakhir menjadi sebuah kesimpulan. Itulah sebabnya paragraf ini kalimat utamanya ada di akhir, yaitu gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Gitu ya, itu paragraf introduksi. Oke, sekarang ingat tadi cirinya kesimpulan biasa diawali dengan kata oleh sebab itu, oleh karena itu, kesimpulannya adalah dengan demikian. Seperti itu semuanya ya. Oke. Kita beralih ke paragraf variatif. Nah, ini adalah contoh sebuah paragraf variatif. Bapak akan melangkah ke tipsnya dulu ya. Tips mudah menemukan paragraf variatif. Pertama, kalian perhatikan dahulu kalimat yang pertama, baca lagi kalimat yang kedua, lalu kamu baca lagi kalimat yang terakhir. Selalu itu yang sampaikan. Setelah kamu baca, baru kamu perhatikan jika kalimat pertama dan kalimat terakhir menjelaskan hal yang sama. Jika di awal dan di akhir itu menjelaskan hal yang sama, maka kalimat utamanya adalah kombinasi dari kedua kalimat tersebut atau sebuah kesimpulan dari sebuah paragraf keseluruhan. Kita akan baca. Kita baca kalimat pertama. Meskipun tinggal di desa, banyak orang tua yang kini sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Kita baca kalimat yang kedua. Mereka mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan sampai tingkat tinggi. Kita baca kalimat terakhir. Orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya, tidak seperti dahulu. Ini kita lihat ya, meskipun tinggal di desa, ini kalimat pertama, banyak orang tua yang sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua yang tinggal di pedesaan sama tuh. Banyak orang tua nih, meskipun tinggal di desa banyak orang tua. Kalimat yang terakhir, orang tua yang tinggal di pedesaan, hal yang sama tuh. Sekarang telah mengubah pola pikirnya, tidak seperti dahulu. Ini menandakan bahwa ini sebuah paragraf variatif. Sehingga kalimat utamanya dan ide pokoknya adalah merupakan kombinasi dari kedua kalimat tersebut atau merupakan kesimpulan dari seluruhnya. Apa kira-kira kalimat utamanya atau ide pokoknya? Maka ide pokoknya adalah orang tua sudah menyadari pentingnya pendidikan anak-anaknya. Seperti itu juga bisa kita ambil, gitu ya. Atau kita bisa ambil kayak gini. Orang tua yang ada di pedesaan sudah mulai mengubah pola pikirnya dan menganggap pendidikan itu penting. Itu adalah gabungan dari dua-duanya. Jadi,
pesan Bapak, ketika kita menentukan sebuah kalimat utama, tidak ada kalimat yang baku harus seperti apa. Ya. Jadi kamu boleh memodifikasi kalimat itu berdasarkan pemahamanmu sendiri, dan yang penting syaratnya adalah maknanya tidak berbeda. Ya, seperti itu. Ketika Bapak nyampaikan barusan, Bapak ngambil kesimpulan sendiri. Bapak baca kalimat pertama, Bapak baca kalimat terakhir, lalu Bapak simpulkan. Kesimpulannya adalah meskipun tinggal di desa, seperti itu. Atau kamu bisa juga bisa boleh, orang tua yang tinggal di desa sudah mengubah pola pikirnya untuk mementingkan pendidikan bagi anak-anaknya. Itu hebat. Seperti itu, ya. Nah, jadi ketika kalian bisa menyampaikan atau bisa membuat kesimpulan dari sini, kalian udah bisa menentukan sebuah paragraf. Kalian bisa menentukan ini deduktif, induktif, atau variatif. Nah, demikian sesi pembelajaran tentang paragraf ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Gimana ciri-ciri dari paragraf deduktif, induktif, dan variatif. Plus kalian bisa menentukan di mana letak kalimat utamanya berdasarkan tips-tips yang udah Bapak sampaikan barusan. Silakan diulang-ulang, silakan dicoba-coba. Bapak titip pesan terakhir kepada kalian di video ini, pesan terakhir pembelajaran maksudnya. Nah, pesan terakhir sesi ini adalah kalian dalam menentukan kalimat utama harus sering latihan, harus sering mencoba. Silakan kamu coba-coba baca paragraf sendiri, baca sebuah cerita sendiri, lalu tentukan di mana letak pikiran utamanya. Biar kalian terbiasa. Karena kalau udah terbiasa, kalian akan menjadi lebih mudah menemukannya. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian cepat bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.